Indonesia, gol ketiga Arab Saudi pun tercipta. Dan yang terjadi, timnas kita kemudian makin terpuruk dengan tertinggal 3-1. Dan dengan skor yang makin menjauh, 2 menit kemudian tepatnya di menit 64, barulah Patrick ini siuman. Dia seperti orang yang baru bangun dari tidur, dan dengan kondisi timnas yang sudah kacau balau, barulah ia memasukkan Ole Romani dan Tom Hai. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini baru saya dapat mereaksi perlawanan di antara Indonesia melawan Arab Saudi yang mana Indonesia kalah 3-2. Walaupun begitu, Indonesia menampilkan juga kejutannya di minit-minit awal apabila mendahului sebenarnya 1-0 ke atas Arab Saudi. Tetapi beberapa menit kemudian Arab Saudi mula menekan Indonesia dan akhirnya mendapat gol penyamaan 1-1. Kemudian berlanjutan perlawanan sampailah akhirnya full perlawanan ini adalah 3-2. Tapi masih ada peluang untuk timnas Indonesia lawan Irak pada besok guys ya. Dan kita mendoakan, saya mendoakan semoga Indonesia ada peluang lagi dan menang melawan Irak ini. Indonesia kena all out. Jadi apa yang ingin saya reaksi pada hari ini ialah satu video daripada iCham Sport menganalisa perlawanan semalam itu sangat menarik. Saya fikir analisa ini sangat menarik untuk kita perhatikan, untuk kita tonton sama-sama dari mana sebenarnya punca-punca kekalahan ini dan apa yang perlu dibenahi oleh timnas Indonesia. Apapun, semua pemain telah melakukan yang terbaik all out. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita semak dulu video ini. Setan dengan kalimat, sisakan ruang ikhlas apabila timnas gagal. Jangan pernah ajari supporter timnas Indonesia untuk ikhlas menerima kekalahan. Karena itu adalah makanan kami selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Kami sudah terlalu sering menerima pahitnya kekalahan. Terlalu sering menunduk menahan perih setiap kali peluit panjang berbunyi. Jadi jangan ajari kami soal menerima. Tapi ajarilah dunia bagaimana rasanya terus percaya pada tim ini. Bahkan ketika semua negara meragukan Indonesia. Kini kita punya pemain-pemain hebat. Secara kualitas individu, market value, dan head-to-head melawan Arab Saudi pun kita tak kalah. Bahkan jauh lebih unggul di beberapa lini. Jika semua senjata itu kita gunakan secara bijak dan para pemain yang kita punya diturunkan secara maksimal, maka jikalau timnas Indonesia kalah, kita pun akan menerima. Kita akan ikhlas dan kita pun akan mengangkat topi atas perjuangan para pemain dan juga pelatih. Namun malam tadi semuanya berbeda. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, kita punya hampir semua variabel pendukung untuk menang. Komposisi pemain yang lengkap, kedalaman skuad yang mumpuni, trio defender yang sudah sangat kompak dan formasi yang sudah teruji. Tapi anehnya, semua itu seperti disia-siakan. Banyak potensi yang seolah dibiarkan tidur dan tak digunakan secara maksimal. Sebaliknya, keputusan-keputusan aneh justru muncul. Mulai dari pemilihan pemain, pergantian posisi, hingga taktik yang membuat banyak dari kita hanya bisa menggeleng, bingung, dan tak percaya. Dan dalam video ini, iCham Sport akan membuka mata kalian semua. Karena inilah rangkaian kejanggalan tak masuk akal yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Keputusan-keputusan yang jika tak dilakukan, mungkin satu kaki timnas Indonesia sudah berada di Piala Dunia. Oke guys, ramai netizen yang berkomentar ini adalah kesalahan taktikal daripada Patrick Kluivert, formasi daripada Patrick Kluivert. Karena Ole Romani tidak dimainkan di starting 11 kan. Dan beberapa pemain yang sepatutnya berada di starting 11. Dan ini antara faktor dan punca kenapa kegagalan dalam taktikal itu. Oke, kita lanjut dulu. Kejanggalan pertama, sudah entah berapa kali, trio J. Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner menunjukkan performa yang menakjubkan. Trio inilah yang telah terbukti berhasil tampil solid dan membawa timnas Indonesia sampai ke titik ini. Sebuah trio yang ketika dimainkan bersamaan, hanya timnas Jepanglah yang mampu mengalahkan kita. Selebihnya tak ada satu negara pun yang mampu. Ya, tak terbantahkan lagi. Trio center back ini ibarat trio BBC-nya Italia. Barzagli, Bonucci, dan Chiellini.
Dan trio ini pula yang sudah menyelamatkan Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan timnas usai kalah memalukan 5-1 atas Australia. Karena waktu itu, Patrick coba-coba taktik sembarangan di momen yang krusial. Ya, pada waktu itu tekanan publik meminta Patrick Kluivert untuk dipecat, dan nama Shin Tae-yong pun diteriakan di stadion. Setelah timnas hancur lebur, barulah Patrick Kluivert sadar dan kembali ke formasi asal timnas. Dengan formasi lama itu, melawan China, timnas kita menang, dan trio Jai, Rido, dan Hübner berhasil clean sheet. Melawan Bahrain pun juga sama. Timnas kita juga menang 1-0 dan lagi-lagi menggunakan pakem 3 center back ini dan kita berhasil clean sheet juga. Namun anehnya, Patrick Kluivert ini masih memaksakan kehendaknya. Masih membawa ego total football dan formasi 4-3-3 yang katanya adalah filosofi sepak bola menyerang. Sebuah formasi yang sudah terbukti tak cocok digunakan pada timnas Indonesia. Karena formasi ini adalah formasi yang gagal total di saat harapan langsung lolos ke Piala Dunia di ronde ketiga lalu ada di depan mata. Seperti orang yang tak bisa belajar dari kesalahan, saat menghadapi Arab Saudi, justru formasi semacam ini digunakannya kembali. Bahkan kali ini lebih berbahaya dan dramatis lagi. Patrick Kluivert memasang Kevin Dix dengan Jay Itse sebagai center back. Yang semua kita tahu bahwa Kevin Dix itu posisi aslinya adalah sebagai full back kanan. Padahal di sana ada Rido, ada Justin juga. Tapi seperti haram bagi Kluivert untuk memainkan Rido ataupun Hübner, padahal pertahanan timnas kita dibombardir habis-habisan. Dan apakah Kevin Dix bermain jelek? Tentu saja tidak. Kevin tampil heroik, bahkan mencetak 2 penalti. Namun rasanya sayang sekali pemain se-overpower Kevin Dix hanya diletakkan sebagai center back, yang mana kemampuan ia di saat dimainkan sebagai fullback kanan sungguh lebih gila, sangat berbahaya bagi pertahanan musuh. Kemudian para pemuja tim kepelatihan Belanda mungkin akan nyeletuk, tapi kan Arab Saudi adalah tim yang jauh lebih kuat dari China dan Bahrain. Maka wajar Patrick Kluivert harus menggunakan taktik rahasia dengan memasang 2 center back Jai dan Kevin Dix. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin di momen sekrusial ini, di momen yang mempertaruhkan jutaan tetes air mata dan juga jutaan mimpi supporter timnas Indonesia, Kluivert justru melakukan pertaruhan sekonyol ini? Apakah Kluivert tidak ingat atau sengaja tak mau menonton mahakarya dari pelatih timnas sebelumnya? Yang mana dengan skuad yang hampir mirip, bahkan dengan pelatih yang sama pula, tim Arab Saudi ini berhasil timnas Indonesia taklukkan dengan skor 2-0 tanpa balas. Sungguh aneh. Lawan Saudi kita menang 2-0 dengan trio ini, lawan China kita menang 1-0 dengan trio ini, dan melawan Bahrain kita menang 1-0 juga, lagi-lagi dengan trio Jai, Hübner, dan Rido. Dan seperti ingin menghancurkan harapan publik sepak bola Indonesia, dia justru memakai formasi yang jelas gagal total yang membuat kita hancur melawan Australia. Bahkan saking geramnya, seorang Justin Hübner sampai-sampai merepost sebuah postingan, yang mana di postingan itu ada gambar dirinya dengan tulisan, "Kita semua setuju, siapa yang seharusnya berada di lapangan." Walaupun repostan itu telah ia hapus, namun sangat terasa geramnya seorang Justin Hübner. Bagaimana mungkin performa impresif yang begitu apik yang dia tampilkan sejauh ini bersama Jai dan Rido justru sama sekali tak dipakai oleh Patrick Kluivert dalam momen sekrusial ini. Hai, betul-betul. Kalau tadi adalah kejanggalan pertama, dan kita akan masuk pada kejanggalan yang kedua. Dan ini bahkan jauh lebih konyol lagi, sungguh benar-benar konyol. Di daftar pemain yang berposisi murni sebagai fullback kanan, timnas kita punya Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Eliano Reinders. 3 pemain yang sungguh sangat gila. 3 pemain yang bahkan dari kecilnya sudah ditempa di Eropa. Tapi anehnya, Kluivert justru memainkan pemain yang bermain di Liga 1. Ya, ketimbang Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Eliano, Kluivert justru menaruh seorang Jakob Sayuri di posisi fullback kanan. Ini bukan soal membeda-bedakan antara pemain lokal dan pemain keturunan. Kita pun juga sama sekali tak menyalahkan seorang Jakob Sayuri. Namun yang jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin Jakob yang di klubnya bermain sebagai winger, di timnas Indonesia bahkan di momen sekrusial ini, Kluivert justru meletakkan seorang Jakob yang notabene adalah winger menjadi seorang fullback kanan. Jakob di klubnya dilatih dan ditempa untuk bagaimana membongkar pertahanan musuh lewat sisi sayap, bukan dilatih untuk bertahan. Dan anehnya saat formasi hanya 2 center back, fullback kanannya pun justru adalah seorang winger. Dan ini adalah hal yang sangat menyakitkan. Pertaruhan seorang Patrick Kluivert dalam menempatkan Jakob Sayuri di posisi fullback kanan sungguh dibayar amat mahal. Satu tarikan tak penting dari Jakob yang berbuah penalti untuk timnas Arab Saudi.
Satu gol dari bola rebound yang lagi-lagi jatuh di posisi seorang Yakob Sayuri. Rebound. Dan berkali-kali sisi kanan pertahanan Garuda yang dijaga oleh Yakob berhasil ditembus. Bahkan pemain lawan langsung berhadapan one by one dengan seorang Marten Pas. Bukan hanya timnas yang kalah, tapi kekalahan itu membuat Yakob Sayuri, si mutiara Papua yang satu ini dihujat habis-habisan oleh netizen. Padahal ini jelas bukan kesalahan seorang Yakob, tapi karena kekeliruan Kluivert yang menempatkan seorang Yakob di posisi yang bukan spesialisasinya. Ini sungguh mirip mengorbankan bahkan menumbalkan seorang pemain. Dan sialnya, pemain yang dikorbankan itu adalah putra bangsa Indonesia bernama Yakob Sayuri. Dan masuklah kita pada kejanggalan yang ketiga. Kejanggalan ini pun masih membuat sakit hati kita semua. Di daftar pemain timnas, kita punya Nathan Choaon, kita juga punya Tom Hai. Bahkan jika ditarik lagi jauh ke stok pemain timnas, kita masih punya seorang Ivar Jenner yang tak ditoleh sama sekali oleh Kluivert. Lagi dan lagi, Patrick Kluivert justru mencoba-coba setan dengan kita. Federasi dan para punggawa timnas Indonesia kemarin rasanya terlalu fokus pada hal non-teknis. Kita takut timnas kita dicurangi kembali oleh pengadil yang sama-sama berasal dari Timur Tengah. Ya, di awal kita memang khawatir. Kita waspada pada faktor non-teknis, pada keputusan wasit yang bisa membunuh asa sebuah bangsa. Namun siapa yang menyangka? Bukan karena tangan wasit, melainkan karena tangan seorang pelatih sendiri yang seakan menekan tombol kehancuran itu. Kali ini bukan karena kita kalah kelas, bukan karena skill individu para pemain kita tertinggal, tapi murni karena kesalahan taktik, pemilihan pemain, dan ego dari pelatih yang seolah lupa bahwa ia sedang menuntun mimpi sebuah bangsa. Kekalahan dari Arab Saudi bukanlah kekalahan teknik, bukan pula kekalahan mental, tapi kekalahan karena kebodohan yang berulang. Dosa-dosa itu dilakukan oleh satu nama yang kini jadi pusat sorotan, Patrick Kluivert. Dan ini adalah dosa-dosa besar yang telah Patrick Kluivert lakukan pada timnas Indonesia. Sebagai part 2 atau lanjutan dari kejanggalan-kejanggalan dalam laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Yang mana jika kebodohan ini tak dilakukan berulang kali, mungkin saja timnas Indonesia sudah berada di panggung impian kita semua yang bernama Piala Dunia. Selain terlalu sombong memaksakan filosofi sepak bola yang katanya menyerang dengan tidak mau mengakui dan menggunakan trio center back J. Itzes, Rido dan Hübner sebagai benteng pertahanan timnas, serta memaksakan memainkan Yakob Sayuri dan Mark Klok, ternyata kegilaan dan keanehan taktik Patrick Kluivert itu seakan tak mau berhenti. Yang pertama, pergantian pemain yang menunggu kiamat dulu baru diganti. Coba kalian bayangkan, dari babak pertama semuanya sudah terang benderang. Kita yang tak punya lisensi kepelatihan sepak bola pun bisa mengerti mana pemain yang underperform. Ya, titik terlemah timnas itu ada di dua posisi. Satu di sektor kanan pertahanan yang ditempati oleh seorang Yakob Sayuri, dan yang kedua adalah lini tengah yang mana seorang Mark Klok berkali-kali gagal menutup ruang di sana. Coba kalian perhatikan cuplikan ini, Yakob terlihat begitu mudah dilewati. Kalau di situ Justin Hübner dan Mark Klok pun membuat blunder atas terjadinya gol pertama bagi Arab Saudi. Namun Yakob dan Klok benar-benar dipaksa menanggung beban-beban berat itu. Yakob Sayuri yang jelas-jelas sangat mudah ditembus, justru masih dimainkan oleh seorang Patrick hampir 90 menit. Dan di menit ke-85, barulah masuk seorang Sandy Walsh yang sangat bugar. Yang mana saat Sandy masuk, sisi kanan pertahanan timnas sungguh sangat rapi dan solid. Mark Klok pun lebih parah lagi. Bagus babak lagi. Pertama underperform, babak kedua pun sama. Namun entah mengapa, Kluivert masih memainkan seorang Mark Klok bahkan sampai peluit panjang berbunyi. Kenapa kami katakan tunggu kiamat baru diganti? Memang itu adalah sebuah hiperbola. Namun kekesalan ini bukan tanpa alasan. Kita punya Tom Hai, kita punya Ola Romani, dua pemain yang ketika dimainkan sungguh bisa merubah jalannya pertandingan, bahkan bisa merubah skor pertandingan. Entah apa yang ada di pikiran seorang Patrick Kluivert. Di babak pertama timnas Indonesia sudah kalah 2-1. Sudah jelas-jelas mainnya timnas kacau balau, tak ada pergantian yang berarti yang ia lakukan.
Ia hanya memasukkan Eliano untuk mengganti Beckham. Padahal Eliano sendiri bukanlah winger. Di saat kita butuh gol, tetapi ia justru memasukkan seorang defender menjadi seorang winger. Ya, itu sah-sah saja. Karena memang Eliano bisa bermain di banyak posisi. Namun rasanya ada solusi yang jauh lebih memungkinkan, yaitu langsung saja memasukkan Ole dan Tom di awal babak kedua. Tapi Patrick Kluivert ini memang aneh. Pada menit 62, gol ketiga Arab Saudi pun tercipta. Dan yang terjadi, timnas kita kemudian makin terpuruk dengan tertinggal 3-1. Dan dengan skor yang makin menjauh, 2 menit kemudian tepatnya di menit 64, barulah Patrick ini siuman. Dia seperti orang yang baru bangun dari tidur, dan dengan kondisi timnas yang sudah kacau balau, barulah ia memasukkan Ole Romani dan Tom Hai. Lambat sudah. Sepatutnya Ole Satu dengan dan Tom Ole Hai ini masuk, awal. akhirnya lini tengah kita menjadi lebih hidup dan lini depan kita menjadi lebih berbahaya. Itu terlihat dari ancaman demi ancaman yang seorang Ole ciptakan. Namun lagi-lagi ini adalah sebuah kebodohan. Bagaimana mungkin baru memasukkan 2 senjata andalan kita di saat timnas sudah tertinggal dengan defisit 2 gol. Masuknya Ole dan Tom benar-benar mampu merubah segalanya. Tom mampu mendistribusikan bola seperti yang biasa ia lakukan. Bahkan Ole berhasil menjadi aktor dari terciptanya penalti untuk gol kedua timnas Indonesia. Namun pergantian ini sungguh telat. Ini juga yang menimbulkan tanda tanya dan keputusan Patrick Kluivert ini sungguh tidak dapat kita terima. Lewat sudah. Bukan hanya tentang telat mengganti pemain, tetapi pergantian pemainnya juga sangat ngawur. Coba kalian perhatikan baik-baik, Tom masuk menggantikan Miliano Yonathans. Yang kita tahu, pemain depan timnas hanya Miliano yang masih selalu mengancam pertahanan timnas Arab lewat sisi sayap. Tapi Miliano pula yang diganti. Kita itu butuh gol, kita juga butuh Ragnar. Alih-alih mengganti Klok atau Kambuaya, Patrick justru lebih memilih mengganti seorang Ragnar. Maka di sini keanehan itu semakin menjadi nyata. Formasi kita tetap 4-3-3. Namun di lini depan sungguh sangat tak meyakinkan. Coba kalian perhatikan di sayap kanan Eliano, di sayap kiri Ricky Kambuaya, dan di tengah Ole Romani. Sangat sayang rasanya di saat kita butuh gol, mengapa tidak ada trio Ragnar di sayap kiri, Miliano di sayap kanan, dan Ole di tengah. Bayangkan betapa mengerikannya trio ini. Tapi Kluivert justru lebih memilih menempatkan Kambuaya dan Eliano yang menjadi winger. Padahal jika kita tarik ke belakang, dengan stok pemain yang ada, kita masih punya seorang Egy Maulana Fikri, yang mana di ronde ketiga yang lalu, Egy benar-benar bisa cair bermain dengan Ole Romani. Dan entahlah apa yang dipikirkan oleh seorang Patrick Kluivert. Egy justru dicoret dan tak masuk dalam daftar susunan pemain. Begitu Seakan cantik. seperti tak mau berhenti Egy dalam membuat main kebodohan, dengan Dean Ole. James yang masih bugar di sisi kiri pertahanan, Lepas dan juga kita masih Dean butuh James. pemain ini untuk melakukan overlap dan menjaga kedalaman pertahanan. Namun lagi-lagi kita dibuat bingung atas apa yang dilakukan oleh seorang Patrick Kluivert. Kita bisa menerima jika mengganti seorang Dean James tujuannya adalah untuk penyegaran. Namun kalian tahu siapa yang Patrick Kluivert masukkan? Ya, lagi-lagi pemain liga lokal yakni Yance Sayuri. Bayangkan saja, di bench timnas kita punya seorang pemain yang lagi on fire di klub, yakni Shane Patinama. Namun seperti haram bagi Shane Kluivert Patinama untuk memainkan seorang Shane. Padahal di situasi itu, kita butuh pemain seperti Shane Patinama untuk melakukan overlap. Entah nanti Shane akan melakukan shooting langsung seperti yang ia lakukan ke gawang timnas Irak, ataupun untuk memberikan crossing-crossing akurat kepada pemain depan. Bahkan jika ditarik ke belakang, timnas kita masih punya seorang Nathan Choaon, pemain yang sedang menanjak performanya bersama klub Liga Belanda Willem II. Lagi dan lagi kita dibuat bingung. Nathan justru dicoret dan tak masuk dalam daftar susunan pemain. Bayangkan dengan momen segenting itu, Kluivert justru memasukkan seorang pemain Liga 1. Yang mana di timnas Indonesia pun, Yance masih sangat minim sekali dapat menit bermain. Oke guys, nampaknya Patrick Kluivert menjadi tumpuan utama dalam susunan taktikal dan juga formasi Indonesia lawan Arab Saudi ini. Jadi kalau dilihat ya, daripada analisa ICM Sport ini, memang analisa yang sangat baik, analisa yang memberikan kita membuka minda bagaimana faktor kekalahan ini tertumpu kepada taktikal Patrick Kluivert yang tidak memainkan pemain-pemain yang memang sudah biasa bermain starting 11 kayak Ole Romani, Tom Hai, Rizky Ridho dan juga Justin Mune di bagian lini belakang, yang mana
Kalau kita lihat perlawanan-perlawanan yang lalu, lawan China, lawan Arab Saudi, lawan Bahrain, Indonesia semua menang tanpa dibobolkan oleh ketiga-tiga tim ini dengan kombinasi 3 pertahanan itu tadi, iaitu Justin Hubner, Rizky Ridho dan juga Bang J, tetapi tidak dimainkan oleh Patrick Kluivert di perlawanan semalam itu. Begitu juga dengan di bahagian lini serang. Kenapa tidak dimainkan awal oleh Romini? Di bahagian lini gelandang itu tidak dimainkan lebih awal Tom Haye, Prof Tom Haye yang bisa menggerakkan lini tengah. Jadi itu antara faktor yang saya setuju dengan ICM Sport, analisa yang mempunyai fakta dan jelas. Itu yang mungkin bisa kita fikirkan di perlawanan yang kedua melawan Iraq nanti, dengan kombinasi yang pemain yang dulu perlu diletakkan dalam starting line up oleh Patrick Kluivert. Karena sekarang ini antara faktor kelemahan timnas Indonesia itu dari segi serangan tidak mendapat penyerang yang betul-betul punya kelas yang tersendiri kayak oleh Romini. Oleh Romini ini kalau dia main daripada awal pasti ada perubahan. Pasti ada momentum serangan ataupun mungkin tembakan-tembakan yang tepat ke gawang Arab Saudi. Sekarang ini gol Indonesia memang mendahului di menit yang ke-11 tetapi melalui penalti. Apapun, Kevin Dix telah berjaya melakukan 2 penalti dengan begitu baik sekali. Gol tetap gol walau dengan apa cara sekalipun, yang penting gol itu berlaku. Itu antara yang boleh kita pujilah kepada Kevin Dix ya. Indonesia tidak kalah kelas daripada segi pemain tetapi salah daripada segi taktikal. Saya punya kesimpulan begitu juga lebih kurang dengan ICM Sport ini. Dari segi pemain-pemain yang ada, Indonesia menyamai tim-tim level dunia, juga menyamai tim Arab Saudi ini. Cuma kekalahan daripada segi taktikal dan formasi oleh pelatihnya Patrick Kluivert. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruangan kolom di bawah. Dan saya mendoakan Indonesia besok lawan Iraq akan menemui sentuhan kemenangan. Kerana masih ada peluang, walaupun tipis, walaupun agak berat, tetapi tidak mustahil. Apa saja boleh berlaku guys ya dalam dunia sepak bola ini. Selagi perlawanan belum tamat, apa saja bisa berlaku dalam 90 minit itu ya. Sedangkan Brazil pun bisa dikalahkan oleh tim yang jauh lebih bawah daripadanya. Apatah lagi Indonesia dan Arab Saudi ini lebih kurang level yang sama. Indonesia dengan Iraq ini juga lebih kurang dalam level yang sama. Jadi mudah-mudahan Indonesia masih berpeluang untuk menang dan juga ada kejutan nanti. Kita lihatlah dari grup-grup lain itu. Mungkin Indonesia akan bermain di runner up lagi, kita tidak tahu. Kita doakan saja yang terbaik guys untuk timnas Indonesia. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.